Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tahap selanjutnya yaitu tahap pemaparan progres kemajuan. Dengan judul proyek kami yaitu pemetaan topik bencana banjir di Indonesia menggunakan Latent Direct Allocation atau LDA dengan studi kasus analisis data berita periode Juni sampai November 2025. Sebelumnya perkenalkan saya Kekelam Malifki dengan NIM akhir 144 ingin menjelaskan tahap pertama yaitu tahap pengambilan data dari detik.com. Pada tahap awal, kami menentukan rentang waktu yang dimana dimulai pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 21 November 2025 dan melakukan mapping nama bulan dan hari dari bahasa Indonesia ke format yang bisa dibaca oleh Python yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya, kami parsing data yang dimana format pada tanggal aslinya itu bisa bermacam-macam, misalnya 2 jam lalu atau Jumat 21 November jam 19.30. Nah, fungsi ini itu mengubah teks tersebut menjadi date time agar dapat dibaca dengan standar zona waktu WIB. Nah, tahap yang kedua, itu di bagian ini kami membuat file yang bernama banjir_detik.csv dan juga hujan_detik.csv yang dimana sebagai tempat menyimpan hasil dari scraping yang nantinya akan kami simpan ke drive dan diintegrasi dengan data-data yang lainnya. Header yang dipakai yaitu terdiri dari judul berita, tanggal, link, dan juga isi berita. Program kami melakukan looping ke beberapa halaman pencarian detik.com dengan keyword banjir dan hujan dari halaman detik.com itu. Nah, pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, jika bagian halaman itu beritanya lengkap, program akan menggabungkan seluruh paragraf dan membersihkan tulisan iklan. Seluruh data yang didapat akan disimpan jadi satu baris di file banjir_detik.csv dengan keyword banjir dan hujan.csv dengan keyword hujan. Untuk halaman yang kita ambil datanya yaitu 100 halaman dengan output pada kedua file itu sebagai berikut. Ada yang di sebelah kanan, sebelah sini. Ini untuk data frame dari hujan dan ini data frame dari keyword banjir. Selanjutnya, kami mengambil data dari kompas.com dengan keyword yang sama yaitu banjir dan hujan. Namun dikarenakan bentuk HTML yang dari kompas.com dan detik.com itu berbeda, jadi kodenya juga sedikit berbeda pada pemanggilan atau penentuan keyword. Yang dimana keyword pada detik.com tadi ditentukan dari halaman detik.com itu sendiri itu. Namun pada kode kompas.com itu kami menentukannya dari kodenya. Ada di sini if banjir not in headline dan if hujan not in headline. Kenapa kami menentukannya pada kode? Karena waktu kami panggil halaman dari kompas.com yang sesuai dengan keywordnya itu isi beritanya tidak terbaca oleh Python atau error gitu. Nah, tahapnya selanjutnya itu tahap integrasi data. Nah, selanjutnya itu tahap integrasi data. Di sini kami menggabungkan semua file berita yang sudah kami simpan ke Google Drive menggunakan pipeline dari GDAL dengan file ID masing-masing data file dari Google Drive. Dan semua datanya itu digabung menggunakan pdconcat di data frame yang bernama dfall. Dan data inilah yang akan dipakai di proses selanjutnya yaitu preprocessing dan juga feature engineering. Setelah semua data digabung, kami menyimpan hasil integrasi di dalam file yang bernama berita_all.csv dengan jumlah berita 2132. Saya Rebecca Rita Ginting dengan NIM 3 digit terakhir 039 akan menjelaskan tahap preprocessing. Nah, di sini kami harus memanggil data terlebih dahulu yang kami simpan di drive. Lalu kami mencari info tentang file tersebut dan dapat dilihat di sini bahwa eh, di isi berita itu terdapat kurang 79 baris. Jadi ada 79 baris yang kosong di dalam file tersebut. Sehingga kami melanjutkannya dengan proses dropness. Jadi kami menghapus baris-baris kosong tersebut. Lalu kami menggabungkan juga headline dan isi kolom headline dan isi berita menjadi satu teks yang utuh agar konteks beritanya itu bisa lebih lengkap sebelum dianalisis di proses selanjutnya. Lalu di tahap kedua ini kami mengumpulkan stop word dalam bahasa Indonesia dan stop word khusus dalam bahasa Indonesia seperti detik-detik, detik.com dan lain-lainnya sampai menurut itu. Lalu kami lanjut dengan proses cleaning yaitu dengan mengubah semua kata menjadi lowercase, lalu menghilangkan URL, menghilangkan tanggal otomatis, lalu meninggalkan karakter non-alfabet seperti simbol, angka, emoji, tanda baca, dan lain-lainnya. Lalu kami juga menormalisasikan spasi biar semuanya itu sama bentuk spasinya. Lalu kami juga melakukan tokenisasi yaitu memecah teks menjadi kata-kata. Nah,
Teks ini dipecah menjadi token agar bisa dianalisis sebagai unit kata untuk pemodelan topik di next tahap. Nah, eh, oh ya, kami juga melakukan menghapus topik yang sudah tadi kita kumpulkan di sini, sehingga agar modelnya itu hanya fokus pada kata yang membawa makna topik utama tersebut. Jadi cuman kayak banjir, hujan, dan lain-lainnya. Nah, di tahap ketiga ini, kami akhirnya menyimpan hasil processing tadi dan menyimpannya juga dalam file CF dengan ini adalah berita preprocessing. Saya, Nabila Himirosanti dengan NIM 053, akan menjelaskan tahap pre-feature engineering. Di tahap pertama ini, saya olah dulu token hasil pre-processing, baris kode sebelah kiri, membentuk trigram dan bigram. Jadi, frasa penting seperti banjir bandang dibaca sebagai satu kata bukan terpisah. Setelah itu, di sebelah kanan, saya membuat kamus kata menggunakan dictionary. Lalu, saya filter kata yang terlalu jarang muncul atau terlalu sering muncul, saya buang. Hasilnya, eh, jumlah kata berkurang jadi sekitar 16.000, jadi 4.000 kata yang lebih informatif dan kamus inilah yang dipakai sebagai input model dari LDA. Selanjutnya di tahap kedua ini, eh, saya memproses token yang sudah diubah ke bentuk bag of words. Jadi artinya setiap dokumen direpresentasikan sebagai pasangan ID kata dan jumlah kemunculannya seperti yang terlihat di contoh korpus. Setelah itu saya buat model type IDF yang memberi bobot lebih besar ke kata-kata yang khas di satu dokumen dan menurunkan bobot kata yang terlalu umum. Hasil dari type IDF ini yang nanti digunakan sebagai input ke model LDA. Sekian presentasi di tahap progres ini dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.